Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak dalam video pembelajaran PPKN kelas 10 di bab 3 dengan judul Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945. Sebenarnya, materi di bab 3 ini tidak jauh berbeda dengan saat kalian masih mempelajari bab 1. Hanya saja terdapat beberapa penambahan dari materi kali ini. Untuk mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan, tolong disimak videonya sampai habis ya. Sistem politik. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang kegiatannya berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat pada seluruh masyarakat di negara tersebut. Ciri sistem politik ada 4. Yang pertama, daya jangkaunya universal. Universal di sini maksudnya daya jangkau dari sistem politik ini mencakup seluruh warga masyarakat. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusannya bersifat otoritatif. Otoritatif di sini maksudnya keputusan dari sistem politik ini memiliki kekuatan legalitas dan memerlukan kerelaan yang besar. Bentuk dari struktur politik ada 2. Yang pertama, suprastruktur, dan yang kedua, infrastruktur. Dari slide ini terdapat satu diagram yang berbentuk lingkaran dengan belahan setengah-setengah, baik itu suprastruktur dan infrastruktur. Nah, gambar ini melambangkan bahwa kekuatan suprastruktur dan infrastruktur tidak ada yang dominan. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang berimbang. Suprastruktur ialah mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kekuatan suprastruktur NKRI terdiri dari 6 lembaga pemerintahan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Dan yang keenam, kekuasaan moneter. Nah, ini tadi apa yang telah Ibu sampaikan di pembukaan video. Tidak jauh berbeda dengan materi di bab pertama. Masih ingat kan anak-anak? Atau kita ulas kembali ya. Kekuasaan konstitutif ialah kekuasaan yang dijalankan oleh MPR, bertugas mengubah dan menetapkan UUD 1945. Lalu kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan yang dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, dan lembaga pemerintahan non-kementerian bertugas menjalankan UU dan pemerintahan. Lalu yang ketiga, kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, bertugas menetapkan UU. Lalu kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yaitu lembaga yang bertugas dalam hal peradilan atau kehukuman negara. Lalu kekuatan eksaminatif dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, otomatis bertugas memeriksa keuangan negara. Lalu yang kelima, kekuasaan moneter berkaitan dengan keuangan dijalankan oleh BI yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah. Lalu selanjutnya UU yang mengatur kesekian kekuatan suprastruktur NKRI diantaranya yang pertama UU nomor 42 tahun 2014 mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Lalu yang kedua, UU nomor 3 tahun 2009 mengatur tentang Mahkamah Agung. UU selanjutnya yaitu UU nomor 4 tahun 2014 mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. UU selanjutnya, UU nomor 18 tahun 2011 mengatur tentang Komisi Yudisial. Dan yang terakhir, UU nomor 15 tahun 2004 mengatur tentang BPK. Kita masuk pada struktur politik yang kedua, ialah infrastruktur. Infrastruktur adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi dalam politik secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Setiap organisasi non-pemerintah termasuk ke dalam kekuatan infrastruktur politik. Jadi, perlu kita garis bawahi kalau suprastruktur itu adalah kekuatan politik yang bersumber dari negara, bersifat sah dan formal. Sedangkan infrastruktur adalah kekuatan politik yang berasal dari masyarakat dan bersifat tidak formal, tapi berpartisipasi secara aktif dalam perpolitikan negara, sehingga punya peran juga dalam membentuk kebijaksanaan negara. Lanjut, bentuk dari infrastruktur ada 4. Yang pertama, partai politik, ialah organisasi politik yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui pemilu. Lalu yang kedua, kelompok kepentingan atau interest group, ialah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik di luar tugas dari partai politik. Contoh dari kelompok kepentingan ialah LSM, elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, serikat buruh, dan lain sebagainya. Bentuk dari kekuatan infrastruktur yang ketiga ialah kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Contohnya, mereka ini melakukan demonstrasi dan mogok kerja dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, media komunikasi politik ialah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan penyampaian politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat pada umumnya. Contoh dari media komunikasi politik ialah media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai masyarakat yang sudah biasa bersentuhan dengan media harus lebih selektif nih, karena terdapat kepentingan dari kelompok infrastruktur politik ini. Oke, sekian dulu materi pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Selamat belajar, semoga dapat dimengerti. Dan Ibu minta maaf bila ada salah-salah kata dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.